layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan. Terima kasih karena Engkau berkenan menanggalkan jubah kemuliaan, datang menghampiri kami yang tidak layak. Kau mengosongkan diri untuk melawat kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Dan pagi hari ini kami bersyukur kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Kami tahu Engkau ada di tempat ini, Engkau hidup di dalam hati kami. Kami buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hamba percaya bahwa firman Tuhan hidup dan berkuasa. Firman Tuhan mengerjakan perkara-perkara ilahi yang besar dalam hidup setiap kami. Kami menyerahkan diri kami dan kami menyerahkan saat kebenaran firman Tuhan disampaikan ke dalam tuntunan-Mu Roh Kudus, Roh pengajar, Roh penolong, Roh penuntun kepada segala kebenaran. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan baik bagi kita semua. Saya percaya sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita, bukan hanya pada masa raya Natal, tetapi setiap hari dalam kehidupan kita. Kita bersyukur setiap kita merayakan Natal, semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan sekadar kita mengenang dan merayakan bahwa Kristus pernah lahir, tetapi kehidupan kita yang didewasakan di dalam iman. Bagaimana hidup kita menjadi persembahan Natal bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Minggu lalu di kebaktian jam 6 pagi saya menyampaikan firman Tuhan tentang Kristus penasihat ajaib. Tetapi pagi hari ini saya ingin membawa kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari satu topik, menyambut Kristus, Sang Raja Damai. Kita baca bersama-sama di dalam Yesaya 9 ayat 5. Saya sudah menyiapkan PPT tetapi tidak bisa ditampilkan, tapi saya percaya bahwa kita semua bisa mengikuti. Yesaya 9 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Kalau saudara pakai HP maka itu ayat 6. Tapi pakai Alkitab ini ayat 5. Mari kita baca bersama-sama ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Luar biasa kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bagi kita. Kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya jauh sekali sebelum masa Kristus datang. Tetapi dalam ilham roh, beliau sudah menuliskan bahwa akan kedatangan Tuhan. Dan kitab Yesaya merupakan kitab pertama dari kitab para nabi dalam Alkitab. Ada kitab Taurat, kitab sejarah, kitab para nabi. Yesaya ini seorang penulis yang berasal dari kalangan aristokrat, seorang bangsawan. Sehingga kalau kita membaca kitab Yesaya, kita akan menemukan bahwa dia juga dekat dengan para raja. Dia dari gaya bahasa dan pemikiran, dari kitab Yesaya kita menemukan bahwa Nabi Yesaya bukan sembarangan. Latar belakang para penulis Alkitab dari berbagai latar belakang Allah memakai mereka menjadi alat di dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Dia seorang yang cukup baik, ahli dalam kesusastraan, dan dia dipanggil Tuhan sebagai seorang penyampai pesan dari Tuhan. Dan Yesaya dijuluki burung Raja Wali di antara para nabi, dan sering dijuluki sebagai penginjil perjanjian lama, padahal penginjil itu ada di perjanjian baru, karena Injil adalah kabar baik tentang Kristus. Tetapi karena di dalam nubuatan Yesaya dia melihat visi yang datang dari Tuhan tentang datangnya Raja Damai, datangnya seorang yang akan membawa pengharapan baru bagi umat Allah. Dan menarik sekali bahwa Nabi Yesaya adalah seorang yang tadinya cukup populer dan disukai para raja, tapi kemudian dia menjadi nabi yang dibenci oleh kalangan raja karena dia suka menyampaikan teguran yang keras, termasuk tentang politik luar negeri. Dan Yesaya akhir hidupnya mati syahid dengan kepala digergaji oleh Raja Manasye, putra Raja Hizkia.
Kita melihat tentang apa yang disampaikan seorang nabi tentang Tuhan sebagai Raja Damai. Tetapi perjalanannya kalau kita lihat, kalau dibawa ke hidup kita, susah untuk mendapatkan damai di dalam kondisi-kondisi demikian. Dan kalau kita melihat Yesaya 9 mulai dari Yesaya 8 ayat 23, nubuatan tentang kelahiran Raja Damai, kalau kita membuka Alkitab kita dan kita melihat, perhatikan di perikop yang sama tetapi masih merupakan pasal 8 dari ayat 23. Di dalam ayat 23 kelahiran Raja Damai, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar, dan seterusnya. Nah, konteks dari kebenaran ini ketika ditulis pada masa itu, tanah Sebulon dan Naftali sangat menderita dalam masa pemerintahan seorang raja yang Tiglat-Pileser III, Raja Asyur. Kita tahu Asyur dikenal sebagai bangsa yang kejam. Itu sebabnya kalau kita merenungkan di kitab Yunus, kenapa Yunus nggak mau ke Niniwi, salah satunya itu bagian dari bangsa Asyur, karena mereka sangat kejam. Kalau mereka menyiksa, tawanan mereka kuliti. Dan kitab-kitab para nabi ditulis dengan latar belakang kondisi-kondisi yang seperti itu. Sehingga mereka sadar nggak ada sesuatu yang baik akan datang dari sana. Karena itu di dalam pasal 8 ayat 23 dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Sementara tanah Galilea dikuasai oleh orang-orang asing. Dan berita pengharapan disampaikan di masa itu melalui nubuat Nabi Yesaya. Konteks kehidupan Yehuda pada masa itu dilanda ketakutan terhadap ancaman Aram dan Israel. Mereka terpisah, Yehuda dan Israel. Raja Ahaz mengambil keputusan yang salah. Dia minta pertolongan kepada Asyur dan bukan kepada Tuhan. Sehingga dari latar belakang ini dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Nabi Yesaya dalam terang roh berkata, saat itu, di masa itu, Yehuda adalah bangsa yang berjalan dalam kegelapan karena dipimpin oleh raja yang tidak takut akan Tuhan. Bersepakat dengan bangsa yang jahat, bukannya datang minta pertolongan kepada Tuhan. Dan Allah menjanjikan Mesias, membawa pengharapan bagi umatnya. Kedatangannya membuka babak baru dalam hidup umatnya. Manusia yang dikuasai kegelapan melihat terang yang besar. Kedatangannya Tuhan, Sang Mesias, mengubah kedukaan menjadi sukacita yang besar. Membuat manusia lepas dari belenggu dosa yang menindas dan memberi damai sejahtera yang mampu mengenyahkan perang dan perseteruan. Itulah sedikit latar belakang dari konteks di mana Yesaya 9 ini ditulis. Dan pesan nubuatan ini datang kepada Yesaya. Dan unsur nubuat itu mempunyai dua unsur. Kalau kita pelajari, masa depan yang dekat dan masa depan yang jauh. Jadi penghukuman tidak selamanya, kata firman Tuhan di dalam kitab Yesaya ini. Kehancuran Yehuda akan ditutup dengan sebuah misi penyelamatan, dan ini terjadi dalam 3 lapis penggenapan nubuat. Dalam bahasa teologi dikenal setiap nubuat itu mengandung dua unsur. Penggenapan dekat, foretelling, dan foretelling, masa depan yang jauh. Dan ini terjadi dalam 3 lapis. Pertama sudah digenapi, adalah hadirnya Hizkia. Ahaz mewakili raja yang lemah dan tidak taat kepada Allah. Dan Tuhan membangkitkan Hizkia, seorang raja yang membawa perubahan baru, suatu keselamatan bagi bangsanya karena tunduk kepada Allah. Sehingga terjadi kedamaian dan kemakmuran
atas umatnya. Penggenapan lapisan kedua adalah masa ketika bangsa Yehuda kembali dari pembuangan. Masa yang mereka nantikan Tuhan genapi. Tetapi penggenapan lapisan ketiga yang jauh belum dilihat oleh Nabi Yesaya sampai dia meninggal, sampai bahkan puluhan tahun sesudahnya, adalah lapisan yang lebih besar, itu keselamatan dengan datangnya seorang Mesias yang hadir digenapi dalam diri Kristus, juru selamat dunia. Dia disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pesan pengharapan disampaikan oleh Tuhan melalui nabinya. Di dalam tengah-tengah kondisi yang suram, kondisi yang gelap, kondisi yang semraut, secara politik, secara kehidupan pada waktu itu, dan datang berita pengharapan. Tuhan tahu kebutuhan umatnya di tengah-tengah masa yang gelap, di tengah situasi yang tidak kondusif, keadaan terhimpit dan sulit untuk berharap sesuatu yang baik. Pesan Tuhan melalui Nabi Yesaya merupakan sebuah pesan pengharapan bahwa Tuhan hadir di tengah umatnya sebagai terang bagi kehidupan. Dan janji ini digenapi di dalam kelahiran Kristus yang kita selalu rayakan. Dua hal penting yang dikatakan Yesaya mengenai Yesus adalah bahwa Yesus adalah manusia sejati dan Allah yang sejati. Yesus adalah manusia sejati dari mana kita melihat dari ayat 5 bagian pertama, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Menunjuk kepada seorang anak manusia. Tapi di dalam perikop yang sama, bahkan ayat yang sama, Yesus Kristus juga adalah Allah yang sejati. Nampak dari mana? Dari 4 nama ilahi yang disematkan kepadanya. Penasihat ajaib, Allah yang kekal, Raja damai. Luar biasa kebenaran firman Tuhan. Allah telah melihat bukan hanya masa depan yang dekat dari kehidupan umat Allah pada masa itu, tetapi masa depan yang jauh bagi seluruh umat manusia, termasuk saya dan saudara hari ini. Manusia butuh damai. Kebutuhan yang terbesar selain kasih adalah damai. Saya miris ketika melihat kalau di tontonan media, ayah bunuh anak, suami bunuh istri, anak bunuh orang tua, anak-anak yang masih remaja bunuh diri. Ada banyak hal terjadi. Banyak orang berpendidikan tetapi bisa dijumpai di tempat-tempat rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa. Manusia butuh damai. Keluarga butuh damai. Kita juga kalau mulai emosi tidak terkontrol, kerap kali kita harus lihat ada sesuatu yang bolong di dalam hidup kita. Dan Tuhan tahu itu. Tapi luar biasa Kristus datang membawa damai. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kristus Raja Damai berbicara tentang pemerintahannya, akan membawa damai, perdamaian manusia dengan Allah, pembebasan dari dosa dan kutuk kematian. Kristus Raja Damai. Setiap Natal tadi juga lagu kita nyanyikan, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Saya ditanya tema, saya bilang Natal ya. Saya nggak bilang kalau temanya Kristus Raja Damai. Tapi lagu yang dipilih salah satunya, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Tuhan tahu. Mungkin ada banyak orang merayakan Natal, tapi sesuatu yang esensi dalam hati dan hidup hilang. Padahal Kristus datang sebagai Raja Damai.
Damai, dari kata shalom, kita kalau ketemu shalom. Shalom bukan hanya sekadar artinya damai atau damai sejahtera, tapi selamat, aman, sentosa, sejahtera, sehat, tenang, tentram, kepuasan, persahabatan, hubungan antar manusia, hubungan dengan Tuhan dalam hubungan perjanjian, perdamaian dari perang, dan perdamaian dengan sesama. Shalom. Dan Kristus adalah Raja Damai. Ketika kita menyambut Kristus sebagai Raja Damai yang kita dengung-dengungkan di dalam Natal, apakah kita menikmati damai di dalam Dia? Itu pertanyaannya. Bagaimana menyambut Kristus Sang Raja Damai berkuasa dalam hidup kita? Raja itu berkuasa. Kristus bukan sekedar menjadi juru selamat dalam hidup kita, tapi Dia harus jadi Raja, Tuhan. Berarti Dia memerintah dalam hidup kita. Kenapa kita seringkali gagal menikmati apa yang disediakan Tuhan? Karena mungkin Dia gak merajai seluruh bagian dalam hidup kita. Saya bersyukur di tempat ini semua kita menjadikan Dia Raja dalam hidup kita, mungkin di tempat lain. Berkuasa dalam hidup kita sehingga kita dapat menikmati damai sejahtera. Ada 3 R yang saya ingin bagikan dengan cepat pagi hari ini untuk memudahkan kita mengingat. Kristus sudah datang. Pertama kali. Kita merayakan Natal, kita merayakan kedatangannya yang pertama. Tapi kita ada di dalam penantian dan perjuangan perjalanan hidup, menyongsong kedatangannya. Sebagai Raja yang memerintah. Sekarang Dia memerintah hati kita, memerintah hidup kita. Tapi bagaimana kita dapat menikmati berkat kerajaan Allah? Kan firman Tuhan katakan, Yesus sendiri berkata kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Yang pertama, bagaimana kita menyambut Dia bukan hanya di momen Natal ini, tetapi di setiap hari dalam hidup kita. Dia Raja Damai. Agar kita dapat menikmati damainya yang abadi adalah respon. Berilah respon yang positif terhadap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Respon kita kepada Allah dan pekerjaannya menentukan keadaan hati dan hidup kita. Tuhan dapat melakukan segala perkara. Dia telah menyediakan segala berkat surgawi bagi hidup umatnya. Tetapi kadang kita tidak dapat menikmatinya seutuhnya. Karena Tuhan bekerja sebatas kita mengizinkan Dia bekerja. Di dalam diri kita ada kehendak bebas kita. Allah mau bekerja dalam hidup kita, mengalirkan segala berkat surgawi, anugerah surgawi yang sudah disediakannya bagi hidup kita. Tetapi yang membatasi Allah untuk bekerja seringkali adalah diri sendiri. Untuk dapat menikmati segala hal yang telah disediakan oleh Allah. Kalau kita bilang, Tuhan, saya persilakan. Dan ketika kita mempersilakan, ya ada proses. Respon kita terhadap pekerjaannya. Yang pertama dalam Yesaya 48 ayat 18 berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Kadang kita senang sama janji-janji Allah dalam Alkitab. Memang itu menyenangkan jiwa kita, menghibur, menguatkan kita. Tapi firman Tuhan bukan hanya berisi janji, berkat, penyediaan ilahi, tapi juga perintah. Kita hanya dapat menikmati segala perjanjiannya bagi kita kalau kita hidup di dalam perintahnya. Kadang kita cuma ngambil janjinya, klaim janjinya, tapi tidak hidup di dalam ketetapannya. Respon kita terhadap Dia adalah pertama, perhatikan
firman-Nya. Yang kedua, bukan hanya perhatikan. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Hidup dalam kebenaran. Ada orang-orang yang begitu gelisah. Ada orang yang apa saja masalah. Cek dalam kehidupan kita. Di mana ada kebenaran, akan tumbuh damai sejahtera. Firman Tuhan di bagian lain, di dalam kitab Amsal berkata, orang fasik berlari, walaupun tidak ada yang mengejarnya. Apa yang mengejarnya? Dosanya. Karena itu Tuhan menyediakan jalan bagi kita untuk membereskan hidup setiap hari di hadapan Tuhan. Untuk dapat menikmati damai bagi diri sendiri. Damai di dalam keluarga. Damai di tengah komunitas adalah hiduplah dalam kebenaran Allah. Seorang penulis, tokoh gereja juga, Thomas Watson, 1620-1686. Dia menulis satu quote seperti ini. Jika Allah menjadi Allah kita, Dia akan memberi kita kedamaian dalam kesukaran. Ketika ada badai di luar kita, Dia akan membuat damai di dalam kita. Dunia dapat menciptakan masalah di tengah kedamaian, tetapi Allah dapat menciptakan kedamaian dalam kesukaran. Damai ada di dalam. Luar bisa bergoncang, tapi orang yang meresponi Allah, belajar hidup benar, belajar mengarahkan diri kepada ketetapan-Nya, Tuhan memberi damai. Saya melewati beberapa masa-masa yang menggoncangkan iman, tapi saya sekarang menoleh ke belakang dan melihat damai Allah adalah kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan. Saya dan saudara tidak dapat melangkah maju dengan kekuatan, tidak dapat hidup di dalam kebebasan secara spiritual di dalam Allah tanpa damai di dalam hati kita. Bahkan kita tidak dapat melayani dengan leluasa jika hati kita tidak mengalami damai. Kita tidak dapat melangkah dengan semangat tanpa mengalami damai di dalam kehidupan. Dia Raja Damai. Dia mau membawa kita untuk menikmati damai di dalam Dia. Hal yang kedua, yang pertama respon yang positif. Yang kedua, relasi yang baik. Membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus sendiri berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Firman Allah yang hidup menuliskan seperti ini. Aku meninggalkan kalian dengan satu anugerah, sejahtera pikiran dan hati. Sejahtera yang aku berikan ini tidak rapuh seperti yang diberikan oleh dunia. Sebab itu janganlah khawatir atau takut. Bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan? Hidup melekat kepada Tuhan. Gak dapat damai ciptaan sendiri, damai yang direkayasa sendiri, tapi damai yang sejati adalah ketika kita hidup melekat kepada Tuhan. Di dalam banyak masalah dalam kehidupan, pergumulan mungkin entah sakit penyakit, pergumulan keluarga, tantangan-tantangan, semakin kuat tantangan, hiduplah semakin melekat kepada Tuhan. Karena kita tidak dapat memiliki kekuatan dan mengalami segala kelimpahan anugerah tanpa melekat kepada Dia. Yesaya 48 ayat 22 berkata, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Di dalam firman Allah yang hidup dikatakan, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang jahat.
Demikianlah firman Tuhan. Ya, ketika kita hidup mendekat kepada Tuhan, melekat kepada Dia, punya relasi yang baik dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, kita menikmati damai. Kadang-kadang semakin banyak kesibukan, semakin kurang waktu bersekutu dengan Tuhan, semakin mudah juga kita emosi, semakin mudah juga kita goyah, tawar hati, dan berbagai hal terjadi. Kita perlu damai Allah terus menerus menjaga, mengisi kehidupan kita. Sadhu Sundar Singh, misionaris India yang terkenal, hidup di tahun 1889 sampai 1929. Dia menuliskan seperti ini. Dia yang mencari realitas ilahi dengan sepenuh hati dan jiwanya dan menemukannya, menjadi sadar bahwa sebelum ia mulai mencari Allah, Allah sedang mencari dia, dengan maksud menarik dia ke dalam sukacita persekutuan dengan dia, ke dalam damai dari kehadirannya. Orang-orang yang mencari Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, menemukan Tuhan dalam hidup, dan menyadari kasih Allah dalam kehidupan, akan ditarik masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan dan menikmati damai di dalam kehadiran Tuhan. Indah hidup di dalam damai Allah. Hal yang terakhir, yang pertama tadi respon positif terhadap apa yang Tuhan mau kerjakan. Yang kedua, membangun relasi yang baik dan benar dengan Tuhan. Yang ketiga, realisasikan iman kita dalam perbuatan. Yang pertama, Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Firman Allah yang hidup menuliskan, semua orang yang percaya kepadanya akan tetap memiliki damai yang sempurna, yaitu semua orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan. Berarti yang bertugas menjaga hati kita bukan Tuhan, tapi diri sendiri. Amin. Tuhan menolong kita, tetapi kita harus merealisasikan iman kita dalam perbuatan. Kita tidak dapat menjauhkan diri kita dari masalah dalam banyak hal, kecuali masalah itu kita yang buat. Maksudnya dari sekeliling kita, dunia ini sudah rusak oleh dosa. Kita tidak dapat menghindari kadang-kadang orang yang akan membuat hati kita terganggu di mana saja. Mau di rumah, mau di gereja, mau di jalan, mau di mana saja. Tetapi yang bertugas menjaga hati kita adalah kita sendiri. Menguatkan hati untuk tetap percaya dalam segala kondisi kehidupan dan tertuju kepada Tuhan. Setiap kita adalah penjaga bagi hati kita. Dan damai Tuhan sesungguhnya dari firman Tuhan. Kalau kita ada di dalam Dia, Tuhan tolong, Tuhan jagai. Tetapi kita yang teguh hati di dalam Dia. Adakah yang merusak damai sejahtera dalam hidup kita? Dunia boleh bergoncang, orang-orang boleh melakukan segala hal. Tapi kekuatan kita di dalam Allah yang membuat damai sejahtera yang Allah berikan tetap di dalam hidup kita. Jangan biarkan damai kita pergi, karena sesungguhnya Allah beserta kita. Kehadirannya membawa damai bagi hidup kita. Yang kedua, merealisasikan iman dalam perbuatan bukan hanya menguatkan hati kita sendiri untuk tetap memandang kepada Tuhan, tetapi juga menjadi alat pembawa damai. Matius 5 ayat 9 dalam ucapan bahagia yang Yesus sampaikan kepada murid-murid. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Firman Allah yang hidup berkata, berbahagialah mereka yang mengusahakan perdamaian, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau damai Allah di hati kita karena kita menguatkan diri kita, menguatkan hati kita untuk tetap hidup tertuju kepada Tuhan, terjaga damai sejahtera dalam hati kita.
Tapi ada tahap yang kedua dalam merealisasikan iman. Jadilah pembawa damai dimanapun kita berada. Jangan kita membawa rusuh. Di sini tidak ada, mungkin di tempat lain. Umat Tuhan, anak-anak Tuhan, kehadiran saya dan saudara seharusnya menghadirkan kedamaian. Orang-orang dapat merasakan ada Allah di dalam diri kita. Jadi pembawa damai, bukan pembawa perpecahan, bukan pembawa hal-hal yang bisa melemahkan orang. Dalam minggu ini sudah mempersiapkan kebenaran firman ini dan saya mengalami ujian tentang damai sejahtera secara positif maksudnya. Jadi di hari Jumat masih pagi jam 6 orang yang menelepon semua hamba Tuhan, dan dalam kondisi yang secara keluarga, secara kesehatan adalah titik yang paling bawah. Saya tidak bisa memberikan sekedar kata-kata penghiburan selain uang yang bisa saya berikan, tapi saya langsung berdoa. Kadang-kadang orang hanya membutuhkan menangis bersama untuk mendapatkan kekuatan, untuk mendapatkan damai di situasi Natal ini. Menjadi pembawa damai di dalam keadaan orang-orang yang sedang tergoncang imannya adalah suatu berkat yang Tuhan hadirkan di dunia ini melalui hidup anak-anaknya. Nah, lama setelah itu, seorang ibu gembala menelpon kondisi yang sedih, sakit, menangis. Saya tidak dapat memberikan sekedar kata-kata penghiburan. Saya cuma bisa menangis bersama dan saya langsung berdoa bersama, membangkitkan pengharapan bersama dari kebenaran. Kita adalah alat pembawa damai, yaitu menenangkan situasi. Menjadi alatnya Tuhan yang tulus, yang dapat menghadirkan damai Allah melalui keberadaan kita. Dan yang terakhir, respon tadi yang pertama, respon kita kepada Tuhan, relasi dengan Tuhan yang baik. Dan yang ketiga, realisasikan iman dalam perbuatan melalui hidup yang menguatkan hati untuk tetap percaya dan memandang pada Tuhan. Jadi alat pembawa damai. Dan yang ketiga, jangan lupa menjadi pemberita damai. Kabar baik harus disampaikan. Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Kita adalah alat pembawa damai dan pemberita damai. Apa yang gak mendatangkan damai, jangan kita jadi penyambung lidahnya. Gosip, perpecahan, kata-kata yang merusak. Tapi jadilah orang yang memberitakan damai, yang membawa perdamaian, yang menghadirkan damai Allah dimanapun. Dan saya percaya Kristus Sang Raja Damai hadir, bukan hanya memberkati kehidupan kita, tapi menjadikan kehidupan kita berkat yang luar biasa bagi dunia yang membutuhkan Tuhan. Matthew Henry, seorang penafsir dan seorang penulis, 1662-1714. Saya terberkati dengan perkataannya ini. Kristus mati dengan suatu kerelaan yang di dalamnya. Dia menyerahkan jiwanya kepada Bapaknya, tubuhnya kepada Yusuf dari Arimatea untuk dikuburkan maksudnya, pakaiannya kepada para prajurit, dan ibunya kepada Yohanes, tetapi kepada murid-muridnya yang telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti dia. Apa yang Yesus tinggalkan? Dia meninggalkan bukan perak atau emas, tetapi sesuatu yang jauh lebih baik. Itulah damainya. Saya merenungkan kata demi kata kepada setiap orang yang percaya mengikut dia, yang meninggalkan semua untuk Tuhan. Dia berikan sesuatu yang jauh lebih baik. Damai sejahtera. Damai sejahtera
menjaga hidup kita. Di tengah banyak kesukaran, banyak tantangan, kekacauan, kekhawatiran akan masa depan dan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Tapi Kristus, Raja Damai, ada di dalam hidup kita. Damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia ada di dalam hidup kita. Dan saudara tahu, ketika kita memilikinya, kita dapat menikmati Allah di dalam hidup kita. Amin. Adakah damai Tuhan mengalir dengan melimpah atau seret dalam hidup kita? Masa raya Natal bukan apa yang kita punya yang menentukan damai dalam hati kita, tetapi kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan hati kita dan datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang kita gumulkan hari-hari ini dalam hidup kita. Entahkah menyangkut kesehatan, keluarga, pekerjaan, bisnis, masa depan, kekhawatiran dan banyak pergumulan lain. Tapi Kristus ada di tengah-tengah kita. Dialah Raja Damai. Ketika kita tinggal di dalam Dia dan menikmati damainya, saya dan saudara dapat merasakan kelegaan, ketenangan, dapat melangkah dengan leluasa, dapat menikmati perkara-perkara surgawi dengan bebas. Tekanan bisa datang, tapi ketika kita melekat kepada Allah, Dia memberikan kita ketenangan surgawi. Haleluya. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan sangat terbatas. Tapi Engkau tahu ketika Engkau meninggalkan surga untuk datang mengambil rupa sebagai manusia, Firman menjadi daging dan diam di antara kami. Engkau tahu apa yang paling jiwa kami perlukan dalam hidup kami. Dan Engkau pun hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau melihat setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan mampukan kami melewati setiap pergumulan kami dengan kemenangan, dan bisa menikmati damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Kami mau menyambut Engkau Yesus sebagai Raja Damai kami, bukan hanya di masa raya Natal ini, tetapi di sepanjang umur kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan hamba kembalikan firman-Mu untuk Engkau meteraikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya bersama katakan amin. Saya serahkan.